Selamat datang kami ucapkan para hadirin dalam acara Anugerah Talenta Unggul Nurtanio Award dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture 2024. Nurtanio Award dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture 2024 ditujukan untuk mengenang jasa pengabdian Marskal Muda TNI Anumerta Nurtanio Pringgo Adi Suryo sebagai perintis industri kedirgantaraan Indonesia yang juga merupakan sosok pembuat pesawat pertama all metal dan fighter Indonesia bernama Sikumbang. Nurtanio Award merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada insan, tokoh, ilmuwan dan pakar baik itu perusahaan, industri, akademisi, dan profesional yang sudah menghasilkan berbagai prestasi maupun inovasi yang luar biasa dan menaruh perhatian khusus dalam dunia penerbangan dan antariksa di Indonesia. Selanjutnya, penyerahan medali dan sertifikat kepada penerima Nurtanio Award dan pemberi kuliah Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture 2024. Begitu kami undang Bapak Lavi Rizky Zuhal sebagai penerima Nurtanio Award. Dan juga Bapak Josafat Tetuko Sri Sumantio, pemberi kuliah ilmiah Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture. Baik Bapak, boleh lihat ke kamera ke depan, saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk berdua, ya, terima kasih. Dan kami atas nama keluarga besar BRIN dan seluruh masyarakat Indonesia mengucapkan selamat, ya, karena ini adalah award dari pemerintah Indonesia, artinya dari seluruh Indonesia. Bapak-bapak berdua ini adalah ikon-ikon kebanggaan kita semua yang diharapkan, ya, tepuk tangan sekali lagi, diharapkan bisa memberikan inspirasi, ya, dan memotivasi generasi muda untuk mau berjuang, mau berkarir, berkarya, ya, tidak hanya di bidang riset dan inovasi, tapi secara khusus itu di bidang kedirgantaraan. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, selamat datang di BRIN Talk Show bersama saya Dea Mala. Kali ini kita akan berbincang dengan dua tokoh inspiratif yang berperan besar dalam kemajuan teknologi penerbangan dan antariksa Indonesia. Yang pertama, penerima Nurtanio Award 2024, Profesor Lavi Rizky Zuhal PhD, Guru Besar Bidang Aerodinamika Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Apa kabar, Prof? Baik. Terima kasih telah berkenan hadir di studio BRIN TV. Terima kasih. Hadir juga bersama kita pemberi kuliah ilmiah Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture, Profesor Josafat Tetuko Sri Sumantio PhD, Guru Besar di Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, Jepang. Apa kabar, Prof? Baik, Mbak Dea. Ini saya konnichiwa. Konnichiwa. Oke, konnichiwa. Sebagai informasi, Nurtanio Award dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture merupakan apresiasi kepada talenta unggul yang memiliki prestasi dan kontribusi luar biasa dalam bidang penerbangan dan antariksa di Indonesia. Baik kawan BRIN, kita langsung saja nih. Prof. Lavi, sebelumnya selamat atas penghargaan yang telah diterima dalam Nurtanio Award 2024. Terima kasih juga. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih, Prof. Baik. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Prof dalam memilih bidang dirgantara dan bagaimana awal mulanya? Mungkin bisa diceritakan, Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan sedikit background masa kecil saya. Jadi saya itu berasal dari keluarga akademisi. Kebetulan ayah saya seorang akademisi yang pernah memimpin kantor ini juga, ya. Nah, kami sejak kecil ditanamkan untuk mencintai dunia sains dan teknologi. Nah, kemudian kami sekolah di Indonesia sampai SMA.
Tapi seperti umumnya anak laki-laki, ya saya juga waktu kecil itu agak sedikit bandel. Oke. Jadi oleh ayah saya dikirim ke Amerika Serikat untuk sekolah di sana. Nah, di sana saya diberi kebebasan untuk memilih bidang apa saja yang saya inginkan. Nah, saya di sekolah saya itu melihat ada bidang aerospace engineering. Namanya keren, ya udah saya pilih aja itu. Oke, karena nama keren itu ya? Karena nama keren. Oke. Awalnya begitu. Awalnya. Nah. Lalu Prof? Nah, selanjutnya ketika saya menjalani pendidikan di sana, ternyata saya cukup menyenangi ya, dan hasil saya sangat baik. Jadi ketika lulus itu saya ingin melanjutkan ke kuliah yang lebih tinggi. Tinggi. Nah, waktu itu saya melamar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat dan alhamdulillah diterima. Nah, saya kebingungan mau memilih yang mana gitu. Nah, kebetulan tahun 96 itu di Indonesia, di Jakarta ada air show. Nah, di air show itu ada pesawat Concorde. Nah, waktu itu ada Joy Flight. Dengan Concorde, saya diajak oleh ayah saya dan dipertemukan dengan Pak Habibie. Nah, di atas Concorde itu saya bertanya ke Pak Habibie, saya diterima di Universitas A dan B gitu ya. Nah, terus beliau menyarankan agar saya memilih ke California Institute of Technology. Kenapa? Karena beliau menyampaikan bahwa Indonesia di masa yang akan datang akan butuh peneliti di bidang dirgantara. Dan itulah yang saya jalani dan saya lakukan sampai saat ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini dari pertama nakal, tapi dikirimnya ke Amerika ya. Iya. Selanjutnya ini konsultasi jurusan atau universitasnya bukan ke guru BP, tapi ke Bapak Dirgantara Indonesia Betul, langsung ya. betul. Oke, lalu Kesempatan diarahkan gitu, bagi saya, kesempatan ya. ya, betul. Oke, sekarang kita ke Prof. Jos nih. Sebelumnya juga selamat ya Prof, telah menjadi pemberi kuliah ilmiah Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture 2024. Sampai belibet ini ya. Tadi kan Prof menyampaikan nih, inovasi teknologi penginderaan jauh, kunci Indonesia memimpin Indonesia. Bisa dijelaskan secara singkat Prof, apa sih yang memotivasi Prof melakukan riset di bidang ini? Ya, pertama terima kasih sekali atas kesempatan untuk memberikan kuliah ilmiah ya, Nurtanio Pringgo Adi Suryo Memorial Lecture 2024. Sebenarnya motivasi ini start saya tahun 1975 ya. Itu saya umur 5 tahun, saya bertanya ke ayah saya gitu. Kebetulan ayah saya adalah anggota pasukan gerak cepat TNI AU atau Kopaskat ya. Dan kemudian keluarga kami itu mengikuti kami pindah dari Lanut Sulaiman di Bandung pindah ke Lanut Panasan. Sekarang menjadi Lanut Adi Sumarmo ya. Itu untuk sekolah pasukan dasar. Nah, pada saat itu ayah saya menjadi pelatih pertama dan start untuk membangun pasukan dasar TNI AU ya. Itu dari situ waktu saat melatih itu saya diajak kebetulan. Kemudian di depan Skadik 401 402 itu ada bengkel radar itu. Nah, waktu saya sambil nunggu saya bermain radar itu. Kemudian setelah selesai melatih, saya tanya, ini radar-radar ini untuk apa gitu kan ya. Ini jawaban ayah saya adalah digunakan untuk melindungi anggota TNI waktu beroperasi. Karena waktu itu ayah juga sering operasi ke Papua, Aceh, tim-tim gitu kan ya. Dan keluarga kami itu kebetulan tinggal di Lanut Adi Sumarmo itu, tetangga-tetangga kami itu kan banyak yang ikut operasi, kadang-kadang melihat ayah mereka kembali meninggal ya gitu. Kemudian berarti terus saya tanya, itu berarti penting sekali radar itu kan ya. Tapi radar ini buatan mana gitu kan ya, saya tanyakan itu. Ayah saya nyampaikan ini buatan Plese, Thales dan lain-lain gitu. Ternyata buatan orang asing gitu kan ya. Terus ayah saya tanya, kamu bisa nggak membuatkan radar untuk ayah gitu kan ya. Itu bagi saya itu tantangan gitu kan. Itu terus saya akan buatkan untuk ayah gitu. Anak umur 5 tahun waktu itu nggak berpikir ini resikonya untuk ini bagaimana gitu kan ya. Tapi kemudian saya ikut terima itu, kemudian saya mulai belajar dan puji Tuhan sampai SMA juara 1 terus ya. Itu kemudian ya juara atas lah ya. Kemudian setelah itu saya berpikir kembali untuk belajar untuk membuat radar ternyata harus
belajar di luar negeri gitu kan ya. Oke. Itu kemudian mana mungkin ayah saya waktu itu pangkatnya hanya letda lettu ya, terakhir itu ya lettu ya terakhir. Itu bisa nyekolahkan saya ke luar negeri gitu. Nggak mungkin kan ya. Tapi saya hanya punya modal adalah belajar. Ya, bisa belajar lah gitu. Dengan modal selama itu saya apply beasiswa, akhirnya diterima beasiswa Habibie waktu itu. Itu STM-DP 2. Kemudian saya dikirim ke Jepang untuk S1, S2, kemudian tahun 97 itu kembali ke sini. Kebetulan di BPPT waktu itu saya kerja di lantai 21, tapi hanya kita tidak untung ya waktu itu karena kondisi ekonomi Indonesia kurang bagus. Kemudian tahun 98 November tanggal 2 ya, itu saya ke Jepang, kemudian saya melanjutkan doktor di sana. Nah setelah doktor kondisi Indonesia juga kurang bagus, kemudian saya lanjut menjadi postdoc selama 3 tahun, dan mulai tahun 2005 saya diangkat menjadi associate professor dan saya start membangun radar sendiri. Saya tetap pegang impian untuk membuatkan radar untuk melindungi ayah saya. Itu ya, kebetulan terakhir ayah saya juga masih aktif waktu itu ya. Kemudian tahun 2018 Maret tanggal 14 hingga 15 itu flight test radar saya pertama di dunia dan mendapatkan cerita, dan itu berhasil. Berhasil ya, baik. Prof, kalau saya bisa simpulkan nih, berarti Prof ini lahir dan besar di pangkalan udara. Ya betul. Ya, berarti karena yang memotivasi ini karena lingkungan gitu kan? Saya kira lingkungan ya, karena lingkungan dan masih kecil 5 tahun sudah ditantang membuat radar gitu kan, bukan menyelesaikan teka-teki puzzle malahan ya. Sudah membuat radar ini. Oke. Baik, kita ke Prof Lavi lagi nih, Prof. Prof Lavi ini merupakan pakar dalam bidang aerodinamika. Apa sih inovasi yang Anda kembangkan saat ini, Prof? Dan dampaknya bagi industri penerbangan di Indonesia itu bagaimana, Prof? Jadi begini, saya itu seorang akademisi di Institut Teknologi Bandung. Jadi tugas utama saya adalah menyebarkan dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi apa-apa yang saya lakukan, yang saya teliti itu adalah pengetahuan-pengetahuan baru untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yang nantinya akan diterapkan untuk menghasilkan teknologi baru, khususnya teknologi dirgantara masa depan. Nah, selain itu saya juga sebagai seorang guru besar, fungsi saya adalah mendidik generasi-generasi muda ya, yang nantinya akan menjadi ahli-ahli di bidang dirgantara di Indonesia. Nah, itu kurang lebih yang saya lakukan selama ini. Kalau ditanya dampaknya yang pertama ya manusia. Ya, jadi SDM yang sekarang itu sudah lumayan banyak. Ya. Dan ini yang saya rasakan di Indonesia itu kita kadang-kadang tidak menyadari ya bahwa kita punya potensi yang luar biasa khususnya di bidang SDM. Jadi hasil-hasil penelitian saya itu saya lakukan bersama mahasiswa-mahasiswa S2. Dan itu berhasil menghasilkan sesuatu yang selevel dengan mahasiswa S3 di universitas luar negeri dan universitas bagus. Jadi artinya mahasiswa kita itu luar biasa, ya asal diberikan tantangan yang benar dan tepat. Begitu, apalagi kalau ditantangi dari kecil mungkin ya, kayak Prof Jos tadi. Akhirnya jadi beliau. Gitu. Lebih awal ditantangi. Oke, selanjutnya Prof. Ya, jadi kalau ilmunya kan ilmu yang cukup dasar ya. Jadi saya mengembangkan metode numerik untuk melakukan simulasi aliran fluida. Jadi itu bagaimana kita mengubah dari matematik, model matematik menjadi program komputer. Ya. Terus saya juga mengembangkan metodologi desain aeronautics modern menggunakan machine learning. Nah itu yang relatif baru. Dan itu kita tentunya bekerja sama dengan berbagai instansi ya, termasuk BRIN juga dan juga rekan-rekan mitra kita di luar negeri. Oke, berarti emang awal mulanya dari mencerdaskan ke anak bangsa dulu. Betul. Ya, SDM-nya dulu gitu. Oke, sekarang kita ke Prof Jos lagi nih. Prof Jos, Anda kan mendalami bidang radar gelombang mikro dan penginderaan jauh. Bahkan Anda mendirikan Josapat Microwave Remote Sensing Laborator.
Berapa itu? Ya. Bagaimana inovasi Anda dapat memperkuat sektor penerbangan dan antariksa Indonesia? Mungkin bisa diceritakan, Prof, bagaimana hasil dari inovasinya itu? Ya. Terima kasih sekali. Ya, jadi sebenarnya inovasi saya itu kan mulai tahun 2002 ya, saya membuatkan. Kemudian benar-benar saya konsen itu tahun 2005. Dan hasilnya itu radar-radar saya itu malah sebenarnya itu startnya malah dipakai di luar negeri. Loh, Ya, jadi kenapa, Prof? radar saya itu dipakai oleh European Space Agency karena selama ini tuh radar untuk satelit ruang angkasa itu beratnya bisa lebih dari 1 ton, bahkan 6 ton gitu kan ya. Saya itu berpikir bagaimana membuat radar satelit yang lebih ringan dan lebih murah gitu kan ya. Kemudian saya buat yang 150 kg. Akhirnya itu dipakai pertama oleh European Space Agency, kemudian setelah dipakai ESA, kemudian saya diminta untuk membuatkan JAXA, Japan Aerospace Agency. Ada di sana JAXA satu riset center memang untuk membuat small satellite gitu kan ya. Nah, setelah itu KARI, Korean Aerospace Research Institute ya, itu juga tertarik, saya bantu juga KARI, akhirnya Taiwan juga, Thailand NSPO, itu saya buatkan juga radar-radar untuk mereka. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir, oh janji untuk ayah saya ternyata bisa dipakai oleh di luar negeri gitu kan ya, gitu. Terus kemudian perusahaan-perusahaan Jepang juga memakai, bahkan salah satu perusahaan Jepang itu mencuri ini haki saya gitu kan ya. Oh, oke. Itu sampai rugi 2,7 triliun ya saya gitu kan ya. Ini berarti bukan tanda lisensi- kutip mencuri, tapi benar-benar dicuri gitu? Benar-benar dicuri dan dipakai. Makanya saya berpikir, oh tapi oke lah. Setelah itu saya, oh rugi segitu lah, nggak masalah ya. Yang penting saya masih punya kepala gitu kan ya. Oke. Harga saya kan lebih mahal gitu kan ya dari itu gitu ya. Nah setelah itu kebetulan banyak saya membimbing mahasiswa Indonesia. Kebetulan di BRIN ini kira-kira ada 15 yang sudah lulus doktor dari lab saya ya. Itu dan kebanyakan di penerbangan dan antariksa. Nah, ini juga saya kira SDM kita sangat penting sekali untuk membuat Indonesia ini menjadi negara yang kuat gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya remote sensing ini adalah kunci untuk bagaimana kita menguasai dunia ini. Karena sebenarnya radar yang saya buat itu di lab saya ini tidak hanya untuk observasi permukaan bumi saja gitu kan ya. Tapi lab kami juga bagaimana kita mappingkan Mars, kita mappingkan bulan juga. Itu di dalam riset kami. Dan ini mudah-mudahan juga nanti bermanfaat untuk Indonesia juga gitu kan ya. Pastinya, Ya. Prof. Jadi kemudian aplikasi dari inovasi-inovasi ini sudah dipakai oleh cukup banyak perusahaan. Saat ini yang sedang running ada satu perusahaan Jepang yang untuk membantu mapping ini kelapa sawit. Ya. Kemudian kami juga kedai Reka, kami untuk mapping bawang putih. Mungkin orang berpikir radar apa hubungannya dengan bawang putih gitu kan ya? Nah itu kan ya, itu karena saya perhatikan ini kebetulan kami kerjasama dengan Kemenko Ekonomi juga ya. Itu ternyata Indonesia itu kalau pas hari-hari raya, mendekati raya, harga semua mahal kan ya? Setuju, Prof. Ya? Bawang putih, bawang merah, ya bahkan beras juga naik semua gitu kan ya. Ini artinya kan tidak terkontrol kan ya gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengontrol gitu. Indonesia luas sekali. Perlu kita teknologi kan ya di sini. Nah, pendekatan teknologi ini apa sih sebenarnya gitu kan ya. Kalau saya memang orang di remote sensing, dulu saya pikirannya untuk membantu ayah saya, yang melindungi ayah, sekarang untuk melindungi orang seluruh Indonesia gitu kan ya. Betul. Gitu. Dan juga jadi di berbagai sektor ya. Malah dipakai bukan hanya dengan motivasi melindungi ayah saja di militer itu ya. Ya, jadi untuk sekarang juga untuk kehutanan ya, untuk yang menghitung carbon business juga bantu, ini juga kami bantu juga ya. Baik. Kemudian untuk perairan ya, ini kebetulan untuk oil spill itu malah kami kerjasama dengan salah satu perusahaan BUMN Indonesia dan juga dengan A-Star Singapura. Ya, baik kawan BRIN. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan untuk dua profesor sekaligus nih ya. Jadi sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini dalam pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa? Bagaimana teknologi yang kedua profesor ini kembangkan dapat berkontribusi mengatasi tantangan tersebut? Silakan dari Prof. Lafi terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau ditanya apa tantangan terbesar di Indonesia itu
banyak sekali tantangannya. Bahkan itulah kenapa saya memilih berkarir di Indonesia. Jadi ketika lulus S3 saya banyak mendapatkan tawaran untuk berkarir di luar negeri, tapi saya memilih kembali ke sini karena tantangannya memang cukup banyak. Berarti langsung balik lagi tuh Prof. Langsung, Selesai jadi ya karena tantangannya banyak. Apa tantangannya? Itu kan pertanyaannya. betul. Nah, tantangan pertama itu adalah pendanaan. Ya, tantangan pertama pendanaan. Tantangan kedua itu adalah apresiasi. Jadi apresiasi itu bukan hanya dalam bentuk ini ya, uang ya. Tapi juga bagaimana masyarakat menilai hasil dari suatu karya ilmiah misalnya ya, yang biasanya bersifat jangka panjang dia ya, jadi abstrak. Masyarakat kita kan tidak melihat wujudnya. Nah, oleh karena itu kebanyakan ya kurang bisa mengapresiasi itu. Penghargaan seperti yang baru saja kami terima, lecture yang diberikan oleh Prof. Yos itu ya, itu merupakan sesuatu usaha yang baik menurut saya ya. Jadi kita mengapresiasi BRIN yang sudah memberikan wahana masyarakat untuk lebih mengenal apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dan teknolog. Nah, itu yang paling penting. Oke. Nah, Prof, sebelum ke Prof Jos nih, saya mau agak menyentil sedikit. Sebenarnya kan kalau dari Prof Lavi sendiri selesai kuliah langsung balik ke Indonesia gitu. Betul. Tapi kan banyak juga yang bersekolah di luar negeri enggan untuk balik ke Indonesia. Sebenarnya apakah tantangan dua tadi terbesar itu yang menjadi alasan mereka untuk tidak balik ke Indonesia atau ada hal lainnya? Saya kurang tahu alasan masing-masing kan itu individual ya. Kalau saya memang karena saya dari S1 sudah di luar negeri ya, jadi saya memang merasa sudah agak bosan tuh di sana, pengen kembali ke Indonesia plus tantangannya tadi ya. Nah, jadi masalahnya adalah ini yang saya amati ya, banyak orang yang seperti saya pulang lalu ada tantangan lalu dia shifting ke bidang yang berbeda ya. Nah, tentunya bagaimana supaya bisa tetap di bidang tadi dengan dana penelitian yang minimum ya, tapi tetap bisa menghasilkan. Nah, itu tantangan, suatu tantangan yang luar biasa. Nah, untungnya di ITB kami itu mendapatkan sumber daya manusia, mahasiswa yang bagus-bagus, yang luar biasa. Jadi itu saya manfaatkan. Nah, topik penelitian itu bisa saya adjust sehingga dengan fasilitas yang ada, pendanaan yang ada, saya dapat mahasiswa yang luar biasa, itu bisa kita olah untuk menghasilkan sesuatu yang dapat bersaing dengan hasil-hasil dari peneliti-peneliti di universitas terbaik di dunia. Nah, itu kan tantangannya seperti itu. Betul, berarti mengunggulkan sumber daya manusianya menjadi solusi dulu ya dari Prof Lavi gitu. Karena itu aset utama kita. Oke, betul. Jadi sebenarnya tantangan pendanaan ini bisa diselesaikan dengan SDM, disiasati seperti itu. Oke, sekarang kita ke Prof Jos nih. Bagaimana kalau dari Prof Jos sendiri? Ya, terima kasih sekali. Seperti menambahkan ini ya, tadi tantangan yang sudah disampaikan oleh Profesor Lavi. Benar, kalau untuk pendanaan saya kira Indonesia masih jauh ya, itu ya. Kalau dibandingkan dengan kami ya kebetulan di Jepang ya. Tapi oke lah, ini kondisi tiap negara kan beda-beda ya, gitu ya. Dan kadang-kadang orang Indonesia berpikir, oh kalau di Jepang mudah cari dana gitu. Tapi sebenarnya nggak juga gitu kan ya. Tergantung orangnya juga gitu kan ya. Seperti kami di university itu dari university paling hanya dapat berapa puluh juta rupiah ya setiap tahun ya gitu. Jadi saya bisa membangun Yosafat Laboratory atau JMRSL itu juga karena usaha sendiri mencari dari entah dari pemerintah, tadi saya sampaikan dari negara lain ya, dari industri di Jepang juga gitu kan ya. Nah, tapi bagi saya tantangan itu adalah malah menjadi challenge kita gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak punya tantangan, malah nggak ada challenge gitu kan. Jadi seperti Profesor Lavi kan ada challenge di Indonesia, maka challenge ke Indonesia gitu kan ya. Ya gitu. Kemudian tadi bagaimana menyelesaikan ini semua? Human networking itu sangat penting sekali gitu kan ya. Makanya tadi sampaikan di dalam kuliah saya membuat berbagai macam program. Itu adalah bagaimana membuat peneliti-peneliti muda ini itu saya beri beasiswa, saya sekolahkan di
Jepang. Oke. Ya, seperti itu. Saya juga keluarga kami juga membuat yayasan sendiri untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Itu bahkan ada yang dari SD sampai S2 kami sekolahkan dan menjadi peneliti di BRIN. Oke, Itu ada ya beberapa gitu kan ya. Itu terus kemudian ada program orang Jepangnya sendiri sama negara asing ya, negara lain itu seperti ada yang dari Cina, dari Jepang juga saya sekolahkan di Indonesia. Oh, Ini ada yang tadi juga datang yang dari Jepang juga, Dari sekarang Jepang. sekolah di UI. Ada yang dari Cina, saya sekolahkan di UGM gitu kan ya. Jadi orang Indonesia pun juga kontribusi untuk minterkan anak-anak negara iya, lain gitu kan ya. betul. Jadi kalau kita bisa memberikan kontribusi pada negara mereka, pasti negara mereka juga akan care terhadap kita gitu kan ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan maaf, selama ini saya banyak mendapatkan penghargaan dari Jepang ya khususnya ya, dari negara lain. Dan saya mendapat penghargaan dari Indonesia ini yang pertama kali gitu kan Ini ya. yang pertama kali. Iya, makanya saya akhirnya ada apresiasi yang sampaikan tadi. Tadi juga waktu saya melihat waktu momen menyampaikan kuliahnya terharu ya Prof waktu mengucapkan terima kasih Betul, gitu. saya sangat terima kasih sekali gitu. Akhirnya dari negara saya sendiri gitu kan ya, saya mendapat penghargaan ini gitu kan ya. Itu yang bukan karena saya menunggu ini gitu kan ya, tapi oh akhirnya orang Indonesia menghargai orang Indonesia juga gitu kan ya. Itu yang poin bagi hidup saya gitu kan ya. Berarti akhirnya ini menyemangati saya sendiri seperti disampaikan oleh Profesor Lavi tadi ya, bahwa penghargaan dari orang sesama itu susah malah. Oke, Ya. betul. Tapi nah sekarang saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan tantangan ini kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri gitu, nggak bisa menjalankan sendiri. Saya kerja sendiri, Profesor Lavi sendiri gitu. Kita harus punya teamwork yang Iya, kuat gitu memang kan harus ya. berkolaborasi ya seperti itu. Ya, Iya, orang oke. Jepang kita belajar dari orang Jepang. Orang Jepang itu kan Baik. kebanyakan karena teamwork menangnya, Baik, bukan Prof. karena pinter itu kan. Oke, ya. Gitu. kita lanjut Ya. ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan, Ini kayak Prof Jos agak curang, saya ikut tersentuh gitu tadi. Ungkapan dari Prof yang mengatakan akhirnya diapresiasi oleh bangsa sendiri gitu, ibaratnya seperti itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam pengembangan inovasi pasti sering melakukan kolaborasi internasional nih Prof. Bagaimana kolaborasi tersebut mendukung riset Anda? Prof Lavi, bisa dijelaskan kolaborasi yang pernah dilakukan? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini mungkin pertanyaan yang baik dan jawaban kami juga mungkin perlu didengar oleh para peneliti muda yang ingin berkarir. Nah, jadi kolaborasi internasional saat ini itu sesuatu yang wajib ya dilakukan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu kolaborasi, apalagi dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para peneliti di Indonesia. Jadi tadi misalnya mengatasi kekurangan fasilitas, kekurangan dana. Nah, itu semua bisa diatasi dengan kita melakukan kolaborasi, ya. Nah, untuk melakukan kolaborasi kita juga perlu ada kesempatan sebenarnya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya itu di awal-awal saya berkarir, saya itu diberikan kesempatan oleh ITB untuk bekerja sama dengan universitas di Jepang namanya Keio University ya, dengan peneliti di sana, guru besar di sana, untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa ASEAN di program pasca sarjana di ITB. Risetnya dibiayai, penelitiannya berkolaborasi dengan mitra di Jepang. Nah, itu dilakukan selama belasan tahun. Nah, selama belasan tahun, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang saya didik dulu itu sekarang sudah menjadi dosen-dosen di universitas-universitas di beberapa negara di Asia Tenggara. Bahkan sekarang sudah menjadi mitra kolaborasi saya, gitu ya. Terus saya juga banyak melakukan kolaborasi dengan University of Melbourne di Australia. Mereka banyak sekali memberikan kami bantuan fasilitas. Jadi model-model untuk eksperimen ya, bahkan peralatan eksperimen kita itu dibuatkan oleh mitra sana. Joint research jatuhnya Joint seperti itu. joint research ya. Nah, yang di akhir-akhir setelah itu kan mulai reputasi terbentuk ya. Nah, terakhir-terakhir saya sudah berkolaborasi dengan universitas top dunia ya, misalnya dengan Caltech, dengan Cambridge University ya. Nah, itu kita sudah bisa udah
bisa bermitra. Iya, bermitra. Karena Ya. sudah punya nama Betul. sebelumnya gitu Dan ya. penelitiannya dilakukan di ITB. ITB. Gitu ya, bukan kita ikutan Numpang kegiatan ke sana numpang gitu ke ya. sana. Oke, betul. Nah. Baik. Nah, sekarang kita ke Prof Jos nih. Bagaimana sih Prof Prof sendiri membangun jaringan kolaborasi yang berkelanjutan dalam riset yang dilakukan oleh Profesor? Terima kasih sekali. Seperti tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa lab Yosafat Laboratory itu kami sudah punya jaringan cukup kuat khususnya untuk lembaga-lembaga ruang angkasa di dunia ya. Itu. Nah, dari sini sebenarnya kenapa kok bisa kita berlanjut ini ya? Untuk membangun suatu trust ya. Jadi kepercayaan. Jadi dasarnya adalah kepercayaan. Jadi setiap apa yang masalah yang mereka bawa itu kami berusaha untuk membantu untuk menyelesaikan gitu kan ya. Nah, itu ternyata pelan-pelan sejak tahun 2002, khususnya 2005 ya, itu kami bangun itu akhirnya kami mendapatkan trust ya. Jadi seperti brand kami ada CPSAR ya, Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar itu bisa di searching ya, masukkan CPSAR pasti akan keluar nama kami gitu kan ya. Nah, itu untuk membangun ini itu jadi kami membuat network, jadi untuk mengirim staf kami juga menerima dari peneliti-peneliti asing, mahasiswa asing gitu kan ya. Jadi setiap tahun di lab saya itu kebetulan saya membimbing langsung mahasiswa doktor itu lebih dari 10. Itu udah paling banyak 17 dulu waktu dikirim oleh 8 dulu ya. Ada 17 saya bimbing sendiri. Kemudian master ada 10 kebetulan hari ini. Nah, itu ternyata anak-anak ini seperti sampaikan oleh Profesor Lavi tadi, itu yang alumni-alumni kita itu akan semakin memperkuat kita. Iya. Dan Network. iya, networking. Kami bantu mereka dan mereka membantu kita juga gitu kan ya. Karena saya menggunakan dasar sebenarnya orang Indonesia pasti tahu adalah terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini artinya adalah ada suatu saat kita menerima, maka ada suatu saat kita harus mengasih. Ya, jadi kita menerima teknologi, maka kita kasih teknologi juga. Kami menerima dana, pasti akan saya kembalikan dalam bentuk dana juga. Ya, itu nanti akan sustain akhirnya kita dapat. Jadi itu makna tersirat dari terima dan kasih ya, seperti itu. Itu kan balance ya. Betul. Oke, sekarang kita akan memberikan 2 pertanyaan yang sama nih, tapi kita ke Prof Lavi dulu nih. Prof Lavi, apa harapan Anda untuk perkembangan riset penerbangan dan antariksa di Indonesia, Prof? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang penting ya, Betul. terutama bagi adik-adik kita yang muda-muda ya, yang ingin yang berminat kepada dunia penerbangan dan antariksa. Jadi kan kita ketahui bersama ya, sebenarnya kita sudah mencoba mengembangkan riset di bidang penerbangan atau unggul di bidang penerbangan dan antariksa itu sejak lama, sejak tahun 60-an, kemudian tahun 70-an, tahun 80-an kita sudah mulai berhasil, 90-an itu ya. Terus kemudian ada krisis moneter yang mengubah segalanya. Nah, kedepannya bagaimana? Jadi kalau kita melihat, kan ini sebenarnya ya, riset itu akan didukung kalau masyarakat melihat ada kebutuhan. Karena riset itu kan sesuatu yang hasilnya tuh tidak langsung. Dia itu long term ininya, jangka panjang, hasilnya bisa terlihat. Jadi perlu kesabaran. Nah, kesabaran itu kan ada kalau orang merasa memang ada kebutuhan untuk melakukan itu, ya. Nah, jadi untuk bidang aerospace, global market. Jadi global market aerospace itu akan meningkat signifikan selama 10 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang itu sekitar 350 billion US dollar per tahunnya. Tahun 2034 itu akan menjadi sekitar 790 billion US dollar. Jadi itu adalah angka yang sangat signifikan. Tentunya dengan angka segitu pasti kita perlu mengambil keuntungan dari sana. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang akan menjadi market terbesar. Karena dunia penerbangan kita itu akan meningkat secara signifikan itu ya beberapa tahun ke depan. Nah, kita perlu mengambil kesempatan keuntungan dari opportunity yang akan terjadi ini ya. Nah, oleh karenanya kita perlu mulai mempersiapkan ya, terutama dari sisi teknologinya ya, sehingga kita bisa menarik beberapa persen dari angka yang sedemikian besarnya Besar itu. Ya, oke. Nah, untuk menarik itu kita
Untuk memiliki kemampuan itu kita perlu melakukan pengembangan, ya pengembangan teknologi, dan itu dilakukan melalui riset. Research. Ya, jadi harus dilakukan dari sekarang. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan itu. Jadi 2 tahun yang lalu, tahun 2022, Bappenas itu sudah mengeluarkan peta jalan ekosistem industri dirgantara. Nah, kami dari ITB juga terlibat dalam menyiapkan peta jalan tersebut. Oke, kalau yang bisa saya ambil tuh jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ya Betul, di masa yang akan mendatang betul. gitu. Jadi kita harus turut ikut andil Betul. memanfaatkan kesempatan tersebut. Oke, kalau dari Prof. Jos sendiri bagaimana Prof? Apa harapannya? Ya, terima kasih sekali. Ya, kalau untuk bidang riset penerbangan dan antariksa di Indonesia, khususnya untuk kalau saya di bidang remote sensing ya, itu saya harapkan bahwa seluruh stakeholder ya itu mengetahui sebenarnya riset ini itu bukan buang-buang uang gitu kan ya. Kebanyakan orang-orang berpikir riset itu untuk apa gitu kan, untuk buang-buang uang ya. Inginnya Instan beli mungkin langsung hasilnya ya. pakai gitu kan ya. Tapi bukan gitu kan ya. Kita melakukan riset itu kan proses. Nah, di dalam kita riset itu banyak sekali yang kita pelajari. Dan banyak yang kita temukan. Seperti saya ingin riset misalnya radar. Ternyata sekarang saya bisa riset mengenai fosil, geomorfologi, bahkan sekarang saya juga menjadi profesor di Fakultas Kedokteran di Chiba University karena radar ingin dipakai untuk mapping badan kita agar kita bisa memprediksikan dalam seminggu lagi, dalam 1 bulan, 1 tahun yang akan datang, Anda akan sakit apa? Itu sudah sampai di situ sekarang, ya. Nih, nah, jadi riset itu mohon dilihat bahwa itu adalah suatu proses bahwa kita invest ke suatu bidang, tetapi nanti itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal gitu. Dan yang penting riset itu harus dilakukan di negara sendiri. Jangan kita mengejar ketinggalan. Selalu kita bicarakan kita harus mengejar ketinggalan. Kita ketinggalan apa gitu kan ya? Kita nggak perlu mengejar ketinggalan. Kita harus membuat sesuatu yang basicnya itu ada di Indonesia gitu kan ya. Kita pakai uang Indonesia, riset di Indonesia aja gitu kan ya. Seperti disampaikan oleh Profesor Alawi, kita harus lakukan di sini, kita kembangkan sendiri. Kemudian kita harapkan juga bahwa para ini ya anggota DPR, pemerintah itu selalu mengambil kebijakan menggunakan dasar riset, ya. Karena kebanyakan kita kan melihat situasi luar tanpa kita ada basic riset di dalam negeri, kita salah melakukan agreement dan lain-lain ya. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kadang-kadang kita melihat mendengar undang-undang yang sudah disahkan, tetapi ini jauh sekali dengan malah negatifnya banyak gitu kan. Nah, mohon sekali ya untuk para stakeholder pemerintah di Indonesia juga setiap kali membuat kebijakan mohon sekali untuk based on riset gitu ya. Based on riset ya, on riset yang itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri ya, gitu. Kita harus bangga dengan orang Indonesia sendiri ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para muda Indonesia bahwa kita harus mendunia. Indonesia mendunia ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia ini menjadi acuan dunia ya, khususnya dari BRIN ya. Mudah-mudahan BRIN itu bisa menjadi internasional ya, menjadi acuan untuk standar teknologi dan sainsnya dunia. Ya. Oke, baik. Seperti itu ya Prof, harapannya untuk generasi muda baiknya. Dan juga bangsa Indonesia ya secara keseluruhan. Oke, terakhir nih Prof, Anda berdua kan aktif di dunia pendidikan dan juga penelitian. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang ingin berkecimpung di bidang penerbangan dan antariksa? Silakan dari Prof. Lavi terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, kalau untuk urusan generasi muda ya kami ini kenapa memilih jadi dosen ya karena setiap hari ketemunya sama generasi muda. Ya. Jadi kita sudah memang itu pekerjaan kami sehari-hari ya. Nah, jadi generasi muda ke depan itu mungkin perlu melihat sesuatu terutama dalam konteks riset ya di bidang kedirgantaraan itu sesuatu yang sifatnya lebih fundamental. Jadi jangan terlalu pragmatis. Nah, itu salah satu yang mungkin kita perlu tekankan ke para generasi penerus muda kita ini ya. Jadi tadi Pak Prof. Jos juga sudah sampaikan ya bahwa kebanyakan dari kita itu ingin melihat hasil dengan cepat. Ya, padahal melakukan riset atau melakukan penelitian itu hasilnya pasti lama. Cuma itu adalah investasi.
seperti kalau kita naro beli apa tuh namanya tuh reksadana Ya, saham, betul. gitu ya. Mungkin hari ini besok kita rugi, tapi Siapa secara tahu. bukan siapa tahu, secara long Long term time, kita iya, pasti betul. untung, Mm-mm. ya. Nah, itu juga tadi edukasi buat masyarakat tentang pekerjaan peneliti ini perlu terus-menerus dilakukan. Ya, bahkan seluruh stakeholders perlu tahu. Ya, misalnya begini, auditor ya. Itu kan akan melihat tahun ini, misalnya kita ini Pak, kalau ada proposal riset kan jangka waktunya setahun, terus di akhir tahun di assess. Nah, itu tidak bisa diperlakukan seperti proyek. Karena penelitian apabila dilakukan dengan benar, itu tidak pernah ada penelitian yang gagal. Ya, karena seperti tadi disampaikan, kita pasti belajar dari melakukan penelitian ini. Ya, dan tadi sama saya juga begitu. Jadi apa yang saya teliti sekarang malah digunakan di bidang kedokteran. Gitu. Karena kalau orang meneliti, dia mempelajari sesuatu yang fundamental. Nah, kalau dari fundamental itu maka bisa kemana-mana aplikasinya. Kita udah nggak ngomongin aplikasi lagi, gitu ya. Lebih dasar dari aplikasi. Nah, jadi sekali lagi mungkin pesan saya ke generasi muda ya. Jadi kita ini mempunyai potensi yang luar biasa sebagai bangsa. Nah, dengan riset dan inovasi kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang kita impikan bersama. Oke, nah itu kalau dari Prof. Lavi, dari Prof. Jos seperti apa nih Prof? Siap, terima kasih sekali. Ya, kalau untuk anak-anak muda ya, ini kebetulan kalau mereka khususnya yang ingin menjadi peneliti atau researcher ya, kita kembali sebenarnya apa sih definisi riset ya? Riset itu kan dari re dan search kan ya. Jadi kita berulang kan ya, mencari terus. Kalau artinya di Indonesia adalah meneliti. Teliti. Agak beda kan ya? Beda gitu kan ya. Jadi sebenarnya ke riset ya. Riset itu akhirnya kita melakukan pencarian terus gitu kan ya. Makanya ke mahasiswa saya itu saya sampaikan, tolong kamu walaupun kamu risetnya aplikasi ya, tolong kamu harus belajar juga mengenai teorinya. Kalau teorinya saya ajarkan, karena saya menulis cukup banyak buku ya. Sampai hari ini sudah 18 buku. Jadi hampir setahun itu saya selalu nulis 1-2 buku saya gitu. Karena saya ingin menyampaikan bahwa riset itu fun gitu kan ya, menyenangkan gitu kan ya. Tapi dengan riset Anda itu akan bisa menemukan banyak hal gitu kan ya. Jadi Anda mulai dari apa aja silahkan, nggak apa-apa riset itu ya. Jadi kalau Anda mulai dari A, ya nanti akan nyambung A1, A2, A3 atau apa aja gitu kan ya. Dan mungkin Anda nggak berpikir bahwa ini nanti manfaatnya ternyata bermanfaat untuk bidang lain gitu kan ya. Kalau saya udah lakukan aja itu, buat teori macam-macam, malah sekarang dipakai untuk orang bidang kehutanan, sekarang untuk pertanian juga itu kan ya. Saya nggak berpikir bahwa radar itu bisa dipakai untuk itu dulu gitu kan ya. Jadi mulai aja dari apa gitu kan ya. Terus integritas ya. Jadi kalau Anda punya cita-cita, tolong pegang cita-cita itu. Seperti saya sendiri, saya punya cita-cita membuat radar. Itu umur 5 tahun kan ya. Saya bisa merealisasikan pada saat umur 47 tahun. 35 tahunan membutuhkan itu. Tapi saya punya cita-cita dan saya puas sekali bisa merealisasikan cita-cita tersebut. Jadi mohon ke anak-anak muda ya, itu pegang integritas, pegang cita-cita ya, itu nakal oke lah nggak masalah. Saya sendiri karena anak kolong ya, saya suka berantem, luka-luka juga masih ada. Oke lah, tapi cepat insaf. Ya, kemudian kontribusi untuk Indonesia, dengan Anda kontribusi ke Indonesia itu artinya Anda juga kontribusi ke dunia sebenarnya. Ya, jadi mulai kontribusi dari Indonesia, start ya, nanti kita jadi mendunia. Jadi sering saya sebutkan, mari anak Indonesia itu harus
mendunia ya. Dunia. Ya, Oke, gitu. ya. Itu dia tadi harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh kedua profesor ini kepada anak muda, generasi muda Indonesia. Seperti itu. Menarik sekali kawan Brin perbincangan kita dengan dua profesor ini. Saya kalau ada waktu tambahan pengen nambah lagi nih, Prof. Ngobrol pengen lebih panjang ini. Tapi perjumpaan kita sepertinya cukup sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Prof. Lavi. Ya, terima kasih sudah atas kesempatannya. Terima kasih, kami yang berterima kasih Prof. Terima kasih juga Terima Prof. kasih juga. Jos Jaga atas kesehatan waktunya semuanya. dan ilmu yang dibagikan untuk kita semua. Ya. Oke, semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program Brin TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. Brin TV, TV riset zaman now. Terima kasih banyak. Oke, Prof, atas thank you ya. waktunya. Terima kasih Terima kasih. banyak. Brin TV, TV riset zaman now.